Elia Mayron. Elia Miron kenal. Bisa nggak hubungkan saya diskusi sama dia? Caranya gimana? Ya, Caranya? kalau kamu kenal atau dua-dua ada apa-apa. Saya sama Mas Muto, antum sama Elia Mayron diskusi dua-dua ada apa-apa juga. Boleh diatur saja waktunya. Atau saya Diatur sama dulu Bang lah. Zuma, ada apa-apa. Saya sama Bang Zuma, antum Zuma kan sama nggak berani Elia. lagi diskusi dengan saya. Nggak usah framing lah, nggak usah framing. Kemarin dia bilang begini, coba kalau kamu diskusi lepas kacamatamu. Saya bilang, kamu lepas maskermu gimana? Nggak mau dia, kata dia gelagapan. Nonton nggak? Nggak nonton. Di mana itu? Sebentar ya nih, biar saya ini kan. Gini aja, kalau kamu bisa menjadwalkan, nggak apa-apa, enak Mas Edis. Jadi saya itu penasaran dengan Elia Mayron itu, kayaknya dia itu fokus menjelaskan Kristen. Saya suka gitu loh. Jadi saya ada beberapa yang mungkin akan saya ajukan. Kalau dia mau dua-dua, boleh saya dengan Bang Zuma, antum dengan Elia. Gak apa-apa. Saya yang ngajak Bang Zuma nanti. Boleh diatur saja gimana? Tapi Masalahnya kamu dia kan yang nggak bilang, berani "Mas, dekat saya dengan kenal." saya. Gitu loh. Masalahnya dia nggak berani debat dengan saya gimana? Oh, gampang. Nanti saya itu bukan nggak berani, kamu aja yang framing. Gampang lah. Loh, dianya sudah bilang katanya jangan sekali-kali debat dengan Edis TV, katanya begitu. Saya sudah tanya itu ke Bang Zuma. Maksudnya ada usah debat Oh sama di nih, TV. udah ada yang upload nih, lihat nih. Yang pakai masker hanya wanita. Yang pakai kacamata, yang bicara, yang non Google. Apa itu Di Zuma? mana-mana yang pakai masker wanita. Datanya di Google. Lepas masker, saya lepas kacamata, ayo. Kacamata dipakai untuk menutupi kalau dia baca Google. Tidak berani dia. Ayo buka kacamatamu. Kau pakai masker, buka kacamata. Nah, gini Edis. Ini mulut tidak dipakai melihat data. Ini yang kita monyet ya. Nah, bisukan kalau saya ngomong dibisu-bisukan. Aduh. Gimana ini Gus Wafi? Ya, silakan Gus. Gimana Gus Wafi? Kenal nggak sama Elia Mayron? Elia Miron kenal. Bisa nggak hubungkan saya diskusi sama dia? Caranya gimana? Ya, Caranya? kalau kamu kenal atau dua-dua ada apa-apa. Saya sama Mas Muto, antum sama Elia Mayron diskusi dua-dua ada apa-apa juga. Boleh diatur saja waktunya. Atau Diatur saya sama dulu Bang lah. Zuma, ada apa-apa. Saya sama Bang Zuma, antum Zuma kan sama nggak berani Elia. lagi diskusi dengan saya. Nggak usah framing lah, nggak usah framing. Kemarin dia bilang begini, coba kalau kamu diskusi lepas kacamatamu. Saya bilang, kamu lepas maskermu gimana? Nggak mau dia, kata dia gelagapan. Nonton nggak? Nggak nonton. Di mana itu? Sebentar ya nih, biar saya ini kan. Gini aja, kalau kamu bisa menjadwalkan, nggak apa-apa, enak Mas Edis. Jadi saya itu penasaran dengan Elia Mayron itu, kayaknya dia itu fokus menjelaskan Kristen. Saya suka gitu loh. Jadi saya ada beberapa yang mungkin akan saya ajukan. Kalau dia mau dua-dua, boleh saya dengan Bang Zuma, antum dengan Elia. Gak apa-apa. Saya yang ngajak Bang Zuma nanti. Boleh diatur saja gimana? Tapi Masalahnya kamu dia yang kan nggak bilang, berani "Mas, dekat saya dengan kenal." saya. Gitu loh. Masalahnya dia nggak berani debat dengan saya gimana? Oh, gampang. Nanti saya itu bukan nggak berani, kamu aja yang framing. Gampang lah. Loh, dianya sudah bilang katanya jangan sekali-kali debat dengan Edis TV, katanya begitu. Saya sudah tanya itu ke Bang Zuma. Maksudnya ada usah debat Oh sama di nih, TV. udah ada yang upload nih, lihat nih. Yang pakai masker hanya wanita. Yang pakai kacamata, yang bicara, yang non Google. Apa itu Di Zuma? mana-mana yang pakai masker wanita. Datanya di Google. Lepas masker, saya lepas kacamata, ayo. Kacamata dipakai untuk menutupi kalau dia baca Google. Tidak berani dia. Ayo buka kacamatamu.
Kau pakai masker, buka kacamata. Nah, gini Edis. Ini mulut tidak dipakai melihat data. Ini yang kita maunya dia. Nah, bisukan. Kalau saya ngomong dibisu-bisukan. Tapi kamu bisa menghubungkan dengan Elia Meron? Bisa. Nanti saya inbox dulu dia. Dia kemarin baru inbox saya. Nanti saya inbox balik. Coba nanti diatur gitu. Apakah dia mau atau enggak saya nggak tahu. Tapi saya bisa. Saya kirim pesan ke dia. Gimana? Bisa nggak diatur, dijadwalkan untuk diskusi begitu? Oke, saya pengennya itu diskusi yang versi defensif. Maksudnya begini. Karena saya takut diskusi dengan kamu karena kamu nyerang terus gitu ya. Oh enggak, gini. Yang air minum saya udah habis nih. Bukan, maksudnya itu kalau versi defensif, maksudnya itu kita lebih mengena Kristen itu apa, Islam itu apa gitu loh. Udah jelas, Islam menuhankan Muhammad, Kristen menuhankan Yesus. Itu aja dari Lu kan dulu. memang itu intinya, apalagi? Riz, saya tuh ketemu kamu pertama kali itu di Zoom dulu 4 tahun yang lalu. Itu temanya sudah itu dari dulu. Gus Wapi, ini saya kasih fakta. Nih, saya buka room gini. Saya bikin Muslim bertanya, Kristen bertanya, saling tanya jawab gitu kan? Tanya jawab Islam dan Kristen. Tahu nggak? Semua pertanyaan orang Islam 99,999% pertanyaannya itu, kenapa kamu menyembah Yesus yang manusia? Kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, karena orang Kristen, orang Islam semua pertanyaannya itu memang intinya sebenarnya itu, Gus Wapi. Orang Islam mempertuhan Muhammad. Kami mempertuhan Yesus. Nah, ditanya mempertuhan orang Islam berbelat-belit, kelat-kelit, muter ke sana ke sini. Bukannya Mas Edis, saya ada videonya. Bukannya Mas Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Baik, Yesus bukan Tuhan karena yang bertanya itu Tuhan di situ maksudnya adalah Bapa di surga. Memang jawabannya betul. Yesus bukan Tuhan, Tuhan di situ dimaksudkan kepada Bapa di surga. Videonya nggak gitu loh. Saya buka ya videonya. Iya, karena kan cuma dipotong-potong saja. Yang diskusi saya, gimana sih? Waktu itu antum diskusi sama Nandar. Betul. Waktu itu saya simple. diskusi dengan Nandar. Saya bilang, Nandar, kamu ngerti nggak kata Tuhan itu artinya apa? Jawab saja dengan pendek loh. Karena saya tahu di otaknya Nandar itu maksudnya Yesus Tuhan itu adalah Bapa. Karena begini, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Nah, apakah bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa? Yesus itu adalah Tuhan dalam pengertian Bapa? Bukan. Itu berseri-seri, video itu ada 3 hari. Tapi yang hari pertama, hari kedua tidak diupload sama dia. Yang diupload hari ketiga. Video dengan pendek waktu. Berarti antum ini pemahamannya sekarang Tritunggal berarti ya? Sekarang, perasaan dari dulu sama aja saya pemahamannya kayak begitu. Tritunggal berarti ya? Tritunggal itu apa dulu? Karena banyak orang nggak ngerti Tritunggal juga banyak orang nggak ngerti. Tritunggal itu meyakini Bapa Allah, Yesus sebagai Firman, Anak Tuhan, Anak Allah, dan Roh Kudus sebagai Tuhan juga. Iya, masalahnya Tuhan tuh apa dulu? Enggak, satu kesatuan dari Bapa Allah maksudnya. Kalau paham-paham kayak gitu enggak. Saya enggak paham-paham semacam itu. Jadi yang dimaksud Tritunggal itu di dalam benak saya, Tritunggal itu bagaimana perwujudan atau pengejawantahan dia gitu loh. Jadi dia itu mengejawantahkan diri dengan mengutus anaknya dan dengan mengutus rohnya. Begitu. Jadi bagaimana Bapa di surga itu menjadi nyata, bagaimana Bapa di surga itu mengejawantahkan dirinya, keberadaannya dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawabannya bukan. Tapi dia itu pengejawantahan. Pengejawantahan itu seperti begini misalnya. Saya dengan foto saya. Beda nggak saya dengan foto saya? Beda. Tetapi foto saya itu adalah pengejawantahan dari diri saya. Cerminan dari diri saya. Gambar dari diri saya. Foto gitu. Bagaimana? Berarti Yesus itu fotonya. Enggak begitu bahasanya. Yesus itu adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan.
Berarti tidak mewakili Tuhan. Ya mewakili lah, kok nggak mewakili. Foto saya itu Iya, hanya mewakili gambarannya saya. saja kan? Hanya Gimana? gambarannya saja kan? Hanya gambarannya saja. Ya gambaran itu kan mewakili. Oh, berarti bentuknya Bapak Allah ya sudah seperti itu kan, foto kan? Repot dah kalau kayak begini. Loh, katanya kan foto, Dis. Tadi kan saya bilang, antara saya dengan foto saya itu foto saya nggak? Iya, tapi bukan kamu. Kamu tapi bukan kamu. Iya, seperti itu. Yesus itu, dia itu pengejawantahan dari Bapa di sorga. Makanya, barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Dalam penglihatan, berarti bentuknya sama kayak Yesus berarti. Maksudnya begini loh Gus Wapi, artinya Kan foto. Yesus itu adalah bagaimana penyataan. Makanya tidak seorang pun pernah melihat Allah melainkan anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuannya. Dialah yang menyatakannya. Gitu loh. Kalau nggak Terus paham juga ya Yesus- saya jungkir balik nanti. Perkataan Yesus yang mengatakan kamu tidak akan pernah melihat rupanya itu gimana? Nggak ada dikatakan kamu tidak akan pernah melihat rupanya. Kata-katanya, kamu tidak pernah melihat rupanya. Bukan kamu tidak akan melihat rupanya. Jangan dipelintir-pelintir. Berarti kalau melihat Yesus sama dengan melihat Bapa Allah, betul? Betul. Berarti Bapa Allah ya sudah seperti Yesus itu gambarannya gitu ya? Ya, seperti itu. Manusia juga berarti Bapa Allah itu ya? Enggak. Loh, kan gambarannya kayak Yesus. Gambar ya oke sekarang kalau saya ada foto saya itu adalah saya, apakah saya kertas? Enggak, bentuknya kayak Yesus berarti. Susah Bapak memang lu Tapi gini loh Gus Wapi, memang gini. Tahapan-tahapan pemahaman seseorang itu ada yang dia itu memang karena mungkin IQ-nya rendah. Kan ada kan orang mungkin masa kecilnya kepalanya mungkin dulu sering kebentur-bentur, makanya IQ-nya memang agak-agak ini kan. Mohon maaf nih, bukan apa. Ada juga orangnya yang memang dia cerdas gitu. Jadi memang agak sulit Gus Wapi kalau bicara dengan orang gini. Maksudnya gini loh. Jadi Tritunggal itu mengenai bagaimana Allah itu menyatakan keberadaannya. Dia itu menyatakan diri sebagai Bapa di surga, sebagai Firman dan sebagai Roh Kudus. Begitu loh. Jadi bagaimana Bapa di surga itu menyatakan bahwa dia itu ada, menyatakan bahwa dia itu ingin menyelamatkan manusia, menyatakan bahwa dia itu ingin menjadi raja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan Sang Firman, perantaraan anaknya. Makanya anaknya datang ke dunia menjadi manusia. Nah, ketika Yesus ada di tengah-tengah manusia, itu artinya Immanuel, Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bersama kami. Iya, Immanuel maksudnya Allah beserta kita. Jadi Yesus itu adalah Allah yang beserta manusia. Begitu loh. Oke, berarti Karena diskusi Bapa kita itu konsep Tuhan sekarang. dia itu kalau di dalam Bible Bapa itu dia itu nggak dimensinya itu bukan dimensi seperti kita yang terbatas oleh ruang dan waktu, ya kan? Bahkan dikatakan di dalam Bible itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan bagi dia? Begitu. Oke, tema kita sekarang konsep ketuhanan gimana? Saya udah berapa jam ini Gus Wapi? Kita ngobrol ringan saja. Kita tentukan kapan nanti kita diskusi. Nanti saya ajak nanti si siapa? Kalau kamu mau tadi si Elia Miro, nanti saya inbox apakah bisa dijadwalkan. Kapan kira-kira kabar yang bisa saya dengarkan? Saya nggak bisa pastikan. Saya kan harus tanya dia dulu. Apakah dia mau bersedia dijadwalkan? Gitu. Temanya? Terserah. Temanya sebenarnya ini saja. Islam menuhankan Muhammad, Kristen menuhankan Yesus, gitu temanya. Oke. Oke, berarti kalau mau dia sebenarnya kalau tidak mau dua-dua karena mungkin takut beda paham atau bagaimana, ya sudah. Saya sama dia 1 lawan 1, tapi kalau memang mau dua-dua, saya sama Bang Zuma, antum dengan Elia. Boleh. Nanti saya tanya dulu dia apakah dia bersedia atau tidak, begitu ya. Nanti saya inbox dia, saya tanya
Saya tanya, ini bilang begini, diajak diskusi begini-begini, mau atau enggak, begitu. Nanti tunggu kabarnya. Temanya menuhankan Yesus atau menuhankan Nabi Muhammad gitu. Iya. Loh, Itu tema 4 tahun yang lalu. loh, karena ini nggak beres-beres sampai sekarang, Bukan gimana? nggak beres-beres. IQ-nya kamu itu rendah. Oke, coba kita tes dulu nih sebelum kita masuk ke babak aslinya gini. Gus Wapi, dari tadi saya udah nanya sama orang Islam nih, muter-muter jawabannya. Menuhankan itu apa sih Gus Wapi? Ayo atur waktu aja kita diskusi sekarang. Boleh, ayo, silakan. Ya, Menuhankan temanya itu ini apa? ya, kamu dulu ini masih ada 4 menit, kamu dulu. Bukan, maksudnya gini Gus Wapi, kita bicara ini saja. Sebentar kita bicara saling menghargai waktu, tapi nggak apa-apa. Di antara satu waktu itu kita saling bicara nggak apa-apa. Coba, menuhankan itu apa? Menuhankan itu berarti menganggap orang yang dituhankan itu sebagai Tuhan. Itu menuhankan. Oke, Tuhan adalah satu oknum yang paling mulia, yang wajib paling mulia. Ini yang bicara Tuhan adalah, saya nggak nanya Tuhan adalah, yang saya tanya itu definisi mempertuhan. Ya Aduh, iya, ternyata Gus Wapi mempertuhankan adalah ketika kita menganggap ada satu oknum itu yang dia adalah Tuhan, itu namanya mempertuhankan. menganggap dia adalah Tuhan. Berarti kalau orang mempertuhankan hawa nafsu, menganggap hawa nafsu itu Tuhan. Iya, karena mengikuti tanpa batas, kan begitu. Oh, berarti mempertuhan itu mengikuti tanpa batas. Mempertuhankan itu mengikuti tanpa batas. Oke, mempertuhan adalah mengikuti tanpa batas. Sebentar. Aduh, kenapa itu? Mengikuti. Kenapa itu, Gus? Rokok aman. Tanpa batas. Oke. Baik, sudah saya catat ya. Yang dimaksud mentuhankan adalah mengikuti atau memperturuti sesuatu tanpa batas. Berarti kalau ada orang yang mempertuhankan mengikuti iblis tanpa batas, berarti dia mempertuhankan iblis. Betul. Kalau nggak tanpa batas? Enggak berarti. Berarti kalau saya menuruti, saya mencuri aja, atau saya korupsi aja, mengikuti iblis tapi separuh-separuh, berarti itu nggak mempertuhankan iblis ya? Enggak berarti. Gitu. Berarti kalau orang mempertuhan, nggak apa-apa, saya ngikutin logikamu. Berarti kalau ada orang yang mempertuhan Allah, tetapi dia mencuri, berzina, kemudian korupsi, berarti itu sama saja. Itu namanya tetap mempertuhan Allah ya? Iya, membangkang namanya itu, udah menuhankan dia berarti. Loh, katanya tadi mempertuhan gimana sih? Loh, maksudnya itu dia ada batasnya, mengikuti ajarannya itu ada batasnya, sehingga dia itu masih bisa nyelenong atau nyeleweng ke arah yang lain, berarti tidak mempertuhankan, masih membangkang berarti, tidak 100% menuhankan dia berarti. Oke, berarti kalau orang dia mengikuti iblis tapi tidak secara penuh, masih disebut mempertuhankan Allah. Gimana? Nah, kan kamunya pusing sendiri. Ulangi kalimatnya, karena tadi macet, Luis. Aduh, alasan aja nih Gus Wapi. Tadi kan saya tanya, apa itu mempertuhan? Mengikuti sesuatu tanpa batas-batas. Iya. Oke, berarti kalau ada orang yang mengikuti setan, tetapi tanggung-tanggung, contohnya dia mencuri, berzina, korupsi, kemudian apalagi bersaksi dusta dan lain sebagainya, tapi dia tanggung-tanggung nih. Nah, berarti dia masih disebut mempertuhan Allah. Ya hanya mengaku saja berarti. Hakikatnya enggak berarti. Berarti nggak mempertuhan Allah, terus gimana dong kalau gitu? Iya, berarti kan nanggung berarti. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan berarti. Berarti dia mempertuhan siapa kalau gitu? Hawa nafsu berarti. Karena katanya mempertuhan tuh menuruti secara penuh tanpa batas. Iya. Itu kan ada batas-batasnya. Kalau dia itu menuruti 100%, berarti dia itu mempercayai 100%, dia menuhankan berarti. Tetapi kalau dia hanya separuh-separuh, hakikatnya dia sedang tidak menuhankan, dia itu banyak Tuhannya berarti, karena menuruti setan juga, menuruti hawa nafsu juga, kan gitu. Tapi kan disebut mempertuhankan kalau sudah tanpa batas. Ini kan masih ada batas-batasnya. Ya enggak berarti kan?
Loh, kamu kan pusing dengan definisimu sendiri jadinya, Gus. Kalau saya tanya balik, apa mempertuhankan versi kamu? Baik, nah ini gini baru bagus. Nah gini, mempertuhankan tuh begini. Mempertuhankan adalah membuat diri kamu takluk, tunduk, menjadi hambanya, melakukan apapun yang dia mau. Kalau nggak melakukan sebagian, apakah Contohnya masih misalnya, Contohnya, Yesus mengatakan, seumpama ini ya, bersedekahlah, kamu ternyata gak bersedekah, gimana? Itu artinya dia belum mampu Nah, dia melakukan. menuhankan Yesus apa enggak berarti ketika melanggar gitu loh? Ya tidak. Nah sama aja berarti sama saya. Loh, bedanya di sini. Tadi kalau kamu bilang kalau tidak tanpa batas, kalau tanggung-tanggung, kamu bilang tidak menuhankan. Padahal kamu akhirnya di belakang kamu bilang menuhankan juga. Nah kan sama aja, Dis. Kalau melanggar aturannya berarti sama dengan dia itu meremehkan aturan kan berarti kan? Iya, artinya dia di situ tidak lagi menjadi Tuhannya ketika sudah dibantah. Ya kan sama kan kita kan? Berarti Iya saya, sama. kamu nyuruh saya berarti. Artinya mempertuhan itu adalah membuat diri kamu takluk mengikuti apa yang dia mau. Betul? Nah kalau tidak mengikuti sebagian yang dia mau, iya nggak bisa dibilang mempertuhan. ini sama saja dengan saya, Dis. Nah, oke, sekarang kita ke tema nih. Menurut Al-Quran, menurut pemahaman bahasa Islam, ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Ada orang mempertuhankan ulama, ada bahkan ada nabi yang dipertuhan, namanya Isa, betul? Iya, ya kamu itu ya nuhankan. Nah, sekarang berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu juga dipertuhan? Kalau namanya kemungkinan ada. Nah sekarang dalam kategori bagaimana sehingga disebut mempertuhankan seorang manusia? Ketika manusia itu menyuruh apapun lalu dia mengikutinya. Dan Itulah yang dilakukan orang Islam terhadap Muhammad. Berarti ketika Nabi Dan Muhammad, itulah yang dilakukan orang Kristen kepada Yesus. Ketika Yesus nyuruh apapun, siap laksanakan. Nah, ketika Muslim Muhammad yang nyuruh, siap laksanakan. Kristen nggak gitu. Kristen masih banyak yang melakukan dosa. Apakah itu berarti menuhankan Yesus? Maksudnya hakikinya, secara hakikatnya, sejatinya ajaran Kristen itu kayak begitu. Gak konsisten kamu. Di awal katanya kalau gak ngikuti semua aturannya berarti gak menuhankan. Gus Wapi, saya bilang kan ajaran Kristen. Saya bukan bilang kalau semua orang Kristen. Ajaran Kristen itu kalau Yesus bilang A, maka orang Kristen itu harus A. Kalau ya, ada yang tidak bisa melakukan A itu berarti kan gitu itu namanya orang Kristen yang tidak sanggup. Dia tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhannya. Nah berarti bukan dia tidak menuhankan Yesus lagi berarti ketika melanggar aturannya, betul? Ketika ada orang Kristen tidak melakukan perintah Yesus berarti dia tidak menuhankan Yesus. Contoh nih. Yesus bilang, sama berarti, Dis. Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia, tapi orang itu tidak melakukan itu. Berarti nggak bisa dikatakan dia menuhankan Yesus. Yesus bilang, jangan mencuri, tapi dia mencuri. Kita kasih sekarang ya. Jadi gini, Yesus, Nabi Muhammad, oke. Nabi Muhammad, andaikan ada di Kristen itu sama nggak seperti Bapak Allah berarti? Lebih parah, bahkan Muhammad itu diperlakukan lebih hebat daripada Bapa di sorga. Bapa di sorga itu nggak pernah kencingnya diminum, tapi kencingnya Muhammad diminum. Berarti Nabi Muhammad, andaikan ada di Kristen itu lebih keren daripada Bapak Allah berarti ya? Diperlakukan lebih hebat daripada Bapa di sorga. Masya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, lebih tinggi daripada Bapak Allah, kata Edis. Lebih tinggi. Saya bilang diperlakukan, kok lebih tinggi kan, gimana sih? Kan semakin kita mengikutinya, berarti kan semakin tinggi derajatnya, kan begitu, Dis? Bukan tinggi derajatnya, gini loh. Muhammad itu diperlakukan, dikultuskan lebih daripada orang Kristen mengkultuskan Bapa di sorga, mengkultuskan Yesus. Nggak ada orang Kristen itu yang sampai minum kencingnya Yesus. Tapi orang Islam, kencingnya Muhammad tuh diminum sampean. Saya tidak sedang membahas kencing, Dis. Saya sedang membahas ajaran yang diperintah, Dis. Ketika semakin dia menuruti ajaran yang diperintah, berarti semakin tinggi dia ketuhanannya, kan begitu. Dan
mau masalah kencing, mau masalah darah, apapun itu ya, berarti Nabi Muhammad kalau di Kristen lebih tinggi dari Bapak Allah. Jeder. Selamat datang di kebenaran. Maksudnya gimana sih Gus Wapi? Nggak nyambung orangnya. Kan tadi kan menuruti kan, konsepnya kan menuruti. Semakin dia menuruti ajarannya, berarti semakin dia dianggap Tuhan, betul? Bukan dianggap Tuhan, semakin dipertuhan. Iya, semakin dituhankan. Berarti Nabi Muhammad kalau di Kristen itu sudah dianggap Tuhan, Dis. Iya memang iya, lebih parah bahkan. Iya. Lah iya, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad dipertuhan orang Islam gimana? Dis mengakui teman-teman ya. Contoh, saya kasih contoh aja nih. Saya kasih contoh, Gus. Gitu loh. Saya kasih contoh nih. Ada sekelompok orang nih. Taruhlah di India. Ya kan? Nah, di India ini adalah orang misalnya taruhlah dia ini kencing, dia kencing, kencingnya itu ditampung, diminum sama orang. Kalau dia meludah, gitu kan, ludahnya ditangkap, wah, dioles-oles begini, ya kan? Terus apa lagi misalnya, kalau dia mandi begitu, air mandiannya itu, ditangkup, diminum-minum airnya. Menurut kamu itu mengkultuskan orang itu enggak? Ya. Nah, Muhammad digituin nggak sama orang Islam? Ya. Iya, makanya Muhammad itu dalam agama Islam itu dewa di atas segala dewa. Gimana sih kalian ini? Iya. Muhammad itu bahkan kencingnya itu diminum sama orang Islam. Keren. Karena begitu didewakannya Muhammad itu, makanya saya bilang kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Gini, Mas Edi, saya jelaskan. Gimana? Saya jelaskan. Silakan. Bedanya kalau di Kristen contoh-contoh seperti itu sudah tingkatnya Tuhan. Tapi di dalam Islam contoh-contoh seperti itu bukan masih Tuhan. Tuhan masih jauh, bukan seperti itu. Masih jauh. Bedanya begitu, Dis. Jadi kalau Nabi Muhammad yang kita lakukan kepada beliau, apa yang beliau ajarkan kita lakukan, itu kalau dianggap di dalam agama Kristen itu sudah Tuhan. Tapi kalau di dalam Islam belum, itu masih tabarruk, mencari berkah, hanya memuliakan, itu istilahnya, belum. Iya, itu namanya begini, di dalam Kristen itu bahkan Gus Wapi, kamu tidak boleh membuat dirimu sujud kepada batu berukir, nggak boleh. Batu berukir aja nggak boleh. Nah, kalau di dalam agama kalian, Muhammad itu kencingnya diminum. Ludahnya itu jadi rebutan. Betul nggak? Terus kemudian keringetnya Muhammad itu katanya harum semerbak 1000 bunga. Betul? Betul. Kemudian darahnya bahkan diminum. Betul? Ya. Apalagi? Kurang bagaimana kalian itu mengkultuskan manusia bernama Muhammad? Oh, berarti kalau di Kristen, teman-teman ya, kalau di Kristen, ketika kita bertabarruk kepada Nabi Muhammad, mencari berkah dari Nabi Muhammad, itu sudah Tuhan. Kalau di Kristen. Kalau di kita belum, itu masih konsep tabarruk, belum itu. Gus Wapi, yang bilang Muhammad itu pencipta langit dan bumi siapa, Gus Wapi? Kita tidak pernah meyakini Nabi Muhammad pencipta langit dan bumi. Iya, justru saya pertegas, Muhammad itu jangankan menciptakan langit dan bumi. Gantian lah ngomong itu. Kan kamu tadi ngomong saya dengerin kan? Bukan, masalahnya kamu salah paham, Gus Wapi yang terhormat. Saya tidak bilang Muhammad tuh pencipta langit dan bumi. Bahkan Muhammad itu nyiptain laler aja dia nggak bakal bisa. Ya, dengarkan dulu, gantian ngomongnya gitu loh. Jangan Tetapi kamu dia terus. yang manusia biasa itu dipertuhan, dikultuskan. Bahkan Abu Bakar dulu Umar bin Khattab pernah dia mencabut pedang. Siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal? Awas kalian. Saya tebas kata Umar bin Khattab, betul nggak? Betul nggak? Nah, lalu apa kata Abu Bakar? Barang siapa yang mempertuhan Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Betul nggak? Ya. Nah, artinya orang Islam itu dulu memang mempertuhan Muhammad itu. Dan Muhammad Oke, kita sudah ambil mati. tema ini ya. Kita atur waktu ya, biar ngomongnya gantian. Kamu ngomong terus sih dari tadi. Ngomong terus kamu dari tadi. Ya, kita siapa dulu ini setelah ini? Fleksibel aja waktunya, coba. Ayo.
Jangan. Nah, Saya nggak itu berani kan biasa ya? mau ditindih-tindih seperti itu. Jadi kalau kamu ngomong lama, saya dengar. Ngomong lama, saya dengar. Setelah dikit-dikit, silakan. Ayo. Minta jadi selah. Bukan, Oke lah, maksudnya berarti biar 5 menit biar pertama lebih ini santai setelah ini saya diskusinya. ya. Ya, silakan yuk. Oke. Tunggu, saya mau nutup pintu dulu, hujan. Tuh, berat nih saudara-saudara, berat. Ya, silakan yuk. Tunggu dulu, man. Ya, silakan, Gus Wapik. Mana waktunya? Rematch. Ya, rematch yuk, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kali ini Yesus sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad yang andaikan ada di Kristen itu sudah setingkat seperti Tuhan. Nah, begini Mas Edis. Di dalam agama Islam itu ada istilahnya tabarruk. Tabarruk itu mencari berkah. Ingat, ketika kita mencari berkah itu bukan karena dia Tuhan, bukan. Bukan karena dia Tuhan, karena sampai detik ini Mas Edis tidak akan pernah menemukan bukti tertulis ada umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Gak ada bukti tertulisnya. Gak ada. Sampai detik ini kita tidak akan pernah mendengarkan Mas Edis membuka sebuah data misalnya bahwa ada contoh orang yang bertabarruk kepada Nabi Muhammad, dia sedang menuhankan Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi ternyata teman-teman, dalam konsep Kristen, tabarruk itu sudah dianggap Tuhan gitu loh. Tabarruk itu sudah dianggap Tuhan. Contoh, kita mengambil berkah dari keringat Nabi Muhammad. Bahwa dalam riwayat sahih hadis, keringat Nabi Muhammad itu diakui harum. Di dalam tercatat dalam hadis itu, keringat Nabi Muhammad itu harum seperti parfum, sehingga dijadikan parfum oleh sebagian sahabat. Nah, konsep tabarruk di dalam Islam itu adalah konsep kehususan bagi orang-orang yang khusus, tidak hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam ketika dulu bisa membangkitkan orang mati, ketika Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit yang hidup, ya. Lalu ada orang-orang yang nyembah Nabi Isa. Nah, itu dituhankan. Menyembah Nabi Isa dan dia mentiadakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal konsep tentang mencari berkah ini sudah banyak dilakukan oleh umat Islam, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada para ulama. Kalau ada ulama, orang soleh, dia mengarang kitab yang dikaji orang seluruh dunia, kita bertabarruk ke makam para ulama. Apakah itu hanya terjadi di Islam? Tidak. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Katolik juga ada istilah datang ke makam orang-orang soleh. Apakah kita menuhankan makam? Tidak. Kita sedang mencari berkah karena kita menganggap orang yang mati ini, Nabi Muhammad adalah orang yang dimuliakan oleh Allah sehingga dia dijadikan wasilah. Apakah ada dalilnya? Ada dalam surah Ali Imran. Ini ya. Saya pakai dalil Mas Edis. Nah, nih surah Ali Imran ayat 35. Ali Imran 35. Nih ya. Saya kasih tahu Ali Imran 35. Beliau itu hanya wasilah ya. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. Oh, tunggu. Ntar, bukan. Wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Jadi, kita bertakwanya itu kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Untuk sampai mendapatkan cinta Allah, maka wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah.
Wasilah ini harus berupa orang-orang yang dimuliakan. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian semua selamat. Nah, Nabi Muhammad kita jadikan sebagai wasilah, bahwa beliau adalah orang yang jalan kebenaran hanya melalui dia. Tidak ada jalan menuju Bapa Allah maksudnya kecuali harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Wah, itu. Jalan kebenaran dan hidup kalau di Kristen langsung Tuhan, Saudara. Langsung Tuhan. Kalau di kita bukan, karena dia hanya jalan. Dia itu hanya jalan, bukan tujuan. Sehingga tidak akan pernah ada bukti tertulis bahwa Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam. Ada nggak bukti tertulisnya? Nggak ada. Karena dia sebagai mutabarrak bih, orang yang dijadikan wasilah dalam mencari keberkahan, bukan sumber dari keberkahan itu sendiri. Sekian. Terima kasih. Berat, saudara. Berat, saudara. Berat, saudara. Berat. Baik ya, saya tampilkan. Apakah ada orang Islam itu yang menuhankan atau menyembah Muhammad? Nih ya, saya putar balikkan dulu kamera saya. Nih. Bentar. Sabar ya Gus ya, sabar. Nih. Kamera begini yang repot-repot nih. Aduh, dibacakan saja dalilnya nggak mau, harus ditunjukin. Nih, coba ya, nih. Ketika Muhammad meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 632, Umar awalnya tidak percaya bahwa ia telah meninggal. Dikatakan bahwa Umar berjanji akan membunuh siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad mati. Aduh, macet kan? Nih. Nih. Mana tadi sampai mana? Aduh, nih. Umar berkata, dia tidak mati tetapi dia telah pergi kepada Tuhannya seperti Musa pergi menghilang dari kaumnya selama 40 malam. Setelah itu dia kembali kepada mereka dan seterusnya. Demi Allah, Nabi akan kembali sebagaimana Musa kembali kepada kaumnya dan dia akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa dia telah mati. Nah ini. Abu Bakar kemudian secara terbuka berbicara kepada komunitas di masjid, mengatakan apa nih? Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia, saudara-saudara. Jadi ada datanya Gus Wapi. Makanya saya bilang begini. Kenapa? Maksudnya begini loh. Dianggap Tuhan. Maksudnya dianggap Tuhan tuh gimana maksudnya? Dianggap Muhammad itu sang pencipta? Enggak, bukan gitu maksudnya. Mempertuhan itu. Makanya gini loh Gus Wapi. Kalian ini ketika ditanya mempertuhan, di pikiran kalian itu adalah menganggap sesuatu itu sang pencipta. Bukan gitu. Definisi mempertuhan itu bukan begitu Gus Wapi. Nggak ada definisi di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Definisi mempertuhan itu adalah menganggap dia sang pencipta. Nggak ada. Nggak ada satupun. Kalau ada ayat mempertuhan artinya menganggap dia sang pencipta, saya terjun dari Monas. Mempertuhan itu artinya membuat dirimu, ya, dirimu itu menjadi takluk kepadanya, menjadikan dia yang terutama, utama penting di atas segala-galanya. Ya kan, mencintai dia berlebih-lebihan di atas segala sesuatu, itu maksudnya mempertuhan tuh kayak begitu. Makanya Abu Bakar sampai bilang, barang siapa yang menyembah Muhammad, mempertuhan Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Sampai suara saya habis. Coba, gimana sekarang Gus Wapi? Ini boleh disela nih, kita ngobrolnya santai saja. Gak apa-apa, setelah ini saya jawab itu, saya catat ini. Lalu, tadi saya sudah bilang perumpamaan Gus. Kalau misalnya, karena banyak nih orang-orang di India, pergi ke India, banyak orang-orang kayak begitu. Ada sepeda motor gitu, baru sepeda motornya diputer-puterin, dikasih kembang-kembang. Oh, ada sapi, begitu sapinya dikasih kembang-kembang, terus gini-gini sama sapi, kencingnya begini-begini. Ada di India, tonton aja banyak kayak begitu.
Makanya disebutkan mereka mendewakan sapi, mempertuhan sapi. Gitu loh. Ada. Nah, di India juga ada kayak begitu. Kalau orang kencing, oh kencingnya berkah, gitu kan. Lap-lap kencingnya ditadahin di gelas, diminum kencingnya. Ada. Begitu loh. Ada Gus Wapi kayak begitu. Tonton aja video-video di India. Itu saya paling seneng itu. Nonton video-video India itu. Adalah kencing lah di gini, sapi lah. Banyak kayak begitu. Nah, sekarang coba kamu Gus Wapi saya tanya. Kalau ada orang memperlakukan manusia seperti itu. Kencingnya diminum, keringetnya jadi parfum harum. Ludahnya kalau ludahnya ditangkap. Berkah, ludah ini ludah berkah. Itu namanya sudah memperlakukan manusia itu secara berlebih-lebihan, secara gulu. Ada loh, Muhammad pernah ngomong gitu. Jangan kamu memperlakukan saya secara berlebih-lebihan. Jangan kamu memperlakukan saya seperti orang Nasrani memperlakukan Isa. Orang Nasrani saja nggak ada yang sampai minum kencingnya Isa, nggak ada. Orang Nasrani nggak ada yang sampai keringatnya Isa itu harum, nggak ada. Nah, Muhammad itu lebih parah diperlakukan sama orang Islam. Tapi kenapa sih kalian nggak sadar-sadar kalau kalian itu mempertuhankan Muhammad? Sampai habis suara saya, saudara-saudara. Saya lupa beli air minum. Mas Edi sini sebenarnya lebih baik jadi pelawak kayaknya. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begini Mas Edi ya. Semua kemuliaan Nabi Muhammad, saya garis bawahi ya. Semua kemuliaan Nabi Muhammad dari keringatnya harum, kemudian ludah beliau itu diperebutkan oleh para sahabat. Semuanya apakah datang dari diri Nabi Muhammad? Apakah dari kemuliaan murni dari diri dia? Enggak Mas Edis. Apakah saya punya dalil dalam mengatakan seperti ini? Ada dalilnya. Kita buka. Kalau itu murni dari diri Nabi Muhammad, oke, ada benarnya omongan kamu. Tapi apa kata Al-Quran? Nih. Surah Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu. La amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak bisa memiliki diriku sendiri, tidak bisa memberi manfaat wala dharran, dan tidak bisa memberi bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan aku hebat bisa tahu terhadap perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi, aku akan memperbanyak kebaikan, wa ma massaniya su, dan aku akan menolak kejelekan. Tetapi apa? In ana illa, tetapi aku hanyalah nadhirun, seorang pemberi peringatan, wa basyirun, dan seorang pemberi kabar gembira, liqaumin, bagi kaum yu'minuna yang mereka beriman. Nah, coba kita lihat semua penjelasan para ulama sama. Maksudnya la amliku nafsi naf'an wala dharran, la aqdiru ala ijtilabi naf'in ila nafsi. Kemanfaatan, kemuliaan, semua kehebatan Nabi Muhammad bukan datang dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan itu datang dari Allah, sama seperti ketika Yesus mengatakan begini Mas Edis. Nih. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah, Yesus saja yang kamu anggap Tuhan, yang dituhankan, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kenapa Anda tuhankan Mas Edis? Apalagi kalau kita melihat contohnya. Yohanes 8 ayat 54. Nih ya, jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa akulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Loh, kemuliaan Yesus, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa mengobati penyakit orang yang sakit. Ternyata kemuliaan itu bukan dari dirinya sendiri, saudara, tetapi kemuliaan itu datang dari Bapa yang mengutus dia. Tapi kenapa Mas Edi sampai detik ini
tetap menuhankan Dia. Nah kan lucu. Kemuliaannya bukan datang dari dirinya. Kemuliaannya datang dari Dia yang mengutusnya. Makanya Yesus dalam Yohanes mengatakan, tidaklah sama kemuliaan antara aku yang diutus dengan Dia yang mengutus aku. Jadi beda Mas Edis. Nabi Muhammad ketika mengatakan kata Mas Edis tadi ya, ada data bahwa Sayyidina Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh Muhammad telah mati. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran Mas Edis. Apa ayatnya? Qad khalat min qablihir rusul. Afa immata au qutila inqalabatum ala aqabikum. Sungguh dari dulu Nabi Rasul telah diutus oleh Allah. Nabi Muhammad bukan utusan pertama. Afa immata, apakah ketika Muhammad mati inqalabatum ala aqabikum, kalian akan murtad kembali? Kalian tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, dia hanya manusia biasa. Tapi dasar yang kamu bawa kan itu kan dari Wikipedia ya. Itu dari Wikipedia. Oke lah, nggak apa-apa lah ya dari Wikipedia ya. Itu hanya terjemahan. Nah, ternyata di sana justru menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang bisa mati. Yesus pun mati. Orang kalau mati nggak bisa, nggak sah kita jadikan sebagai Tuhan, saudara. Yesus saja mati. Nabi Muhammad mati. Afa immata inqalabatum ala aqabikum. Apakah ketika Muhammad mati kalian akan murtad kembali? Begitu. Justru dasar itu Nabi Muhammad manusia biasa, gitu loh. Baik, saudara-saudara. Saya baru ingat ini Gus Wapi. Ternyata saya hari ini tuh ada janjian. Saya baru ingat kayaknya ada pesan. Saya ada janjian hari ini. Oke. Saya ada janjian Terus? mau ada kumpulan hari ini. Saya baru ingat. Oke, berarti mau pamit. Ya, kita nanti bisa lanjutkan ya Gus Wapi ya. Oke, lanjut besok ya. Tapi besok. Tapi sebelumnya saya tanggapi lagi sedikit gini. Saya sering sekali ada istilah-istilah menganggap Yesus Tuhan, menganggap Yesus Tuhan. Maksudnya menganggap Yesus Tuhan itu maksudnya bagaimana? Menganggap Yesus itu adalah Bapa di surga gitu. Menganggap Yesus Tuhan adalah bahwa Yesus punya kesetaraan dengan Bapa. Ya jelas itu dikatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Dia yang mengutus aku. Tapi kemuliaannya bukan dari dirinya sendiri kan? Iya jelas. Nah, kenapa dia juga menjadi seperti Bapa? Karena segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Diberikan, bukan dari dia ya? Iya, diberikan kepada Dia. Nah, apakah Musa ketika membelah lautan dia diberikan atau dari dia sendiri? Enggak, Musa enggak pernah menerima kemuliaan. Musa enggak menerima kuasa daripada bisa dari membelah surga. lautan itu kemuliaan, bis? Bukan Musa yang membelah lautan, Mukjizat, enggak. bis. Loh, kemuliaan ini kan mukjizat, bis. Bukan, maksudnya gini. Ketika orang Kristen memuliakan Yesus, kok dipersalahkan? Orang Islam bahkan lebih parah, bukan memuliakan lagi, bukan memuliakan Muhammad lagi, sampai kencing-kencingnya, sampai ininya diperebutkan. Coba Gus Wapi, salahkah memuliakan Yesus? Salahkah memuji, meninggikan Yesus itu salah nggak? Oh enggak salah. Kalau memuliakan biasa enggak salah. Tapi menganggap ada kesetaraan Yesus dengan Bapa Allah itu salah. Terus kalau orang Islam patuh sama Muhammad sama dengan patuh kepada Allah gimana? Perintahkan itu, Dis. Iya sama, gimana sih? Patuh itu berarti kita menuruti perintah. Tapi memuliakan, menganggap itu adalah i'tiqad keyakinan. Keyakinan menganggap bahwa Yesus ada kesetaraan dengan Bapa itu ditolak oleh Yesus sendiri. Loh, orang Islam menganggap Muhammad ada kesetaraan dengan Allah. Enggak. Loh, kalau begitu itu. barang siapa yang taat kepada Muhammad kan sama dengan taat kepada Allah. Bedakan i'tiqad keyakinan dengan mengikuti perintah, Dis. Kalau keyakinan memang kami nggak pernah menganggap bahwa Yesus itu Bapa. Oh iya, tapi ada kesetaraan kan? Loh, ketika Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa di surga, itu sudah satu kesetaraan. Nah, Muhammad juga pernah bilang, barang siapa yang patuh kepada saya, dia sama saja dengan patuh kepada Allah. Itu udah kesetaraan.
Itu tidak bisa, Dis, kesetaraan itu, Dis. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidaklah sama antara dia yang mengutus aku dengan aku yang diutus Memang oleh gak dia. sama. Yesus tuh gak sama dengan Dis. Bapa. Maksudnya itu dalam hal kemuliaan jangan disamakan, Dis. Loh, bagaimana mungkin kamu mengatakan Muhammad tidak sama dengan Allah ketika kamu memuliakan Muhammad sama dengan memuliakan Allah. Taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti Allah. Disbedakan antara taat kepada perintah. Dulu di zaman Musa, orang-orang kalau gak ngikuti Musa ya gak kenal sama Gak ada Bapak orang lah, ngikutin Dis. Musa, gak ada. Orang-orang itu tidak ada yang mengikuti Nabi. Orang-orang itu mengikuti firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Bukan nabinya diikuti. Itulah Nabi Muhammad, Dis. Itulah Nabi Muhammad. Kita hanya Muhammad tidak pernah mengikuti ngomong perintah barang Nabi siapa Muhammad yang patuh. karena perintah itu datang dari Allah, Dis. Gus Wapi, ada nggak Muhammad ngomong gini? Barang siapa yang patuh kepada firman Allah yang aku sampaikan, maka dia patuh kepada Allah. Muhammad ngomongnya nggak begitu. Muhammad ngomongnya barang siapa yang patuh kepada saya, bukan patuh kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Nabi Muhammad kan bilang, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Kenapa? Ajaran Nabi Muhammad dari Allah, Dis. Iya, makanya saya bilang yang dipatuhi, yang ditaati itu adalah Muhammad. Karena disuruh oleh sedangkan di dalam Allah. Bible tidak boleh kepatuhan itu diserahkan kepada nabi. Itu namanya musyrik. Kepatuhan itu diserahkan kepada firman Tuhan. Makanya nabi-nabi Iyalah, itu, Dis. nabi-nabi nggak pernah ngomong gini, dengarkanlah saya. Nggak boleh. Kalau nabi bilang begitu, dia harus dilempari dengan batu. Karena dia ngomong, dia sudah mengambil otoritas Tuhan itu. Dengarkanlah saya. Nggak boleh Nabi ngomong gitu. Nabi selalu ngomong, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Aduh, gimana ini sulit. Kalau begini nih gimana, ngomong. Gus? Gimana? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Bagi Firaun. Nah, berarti Fir'aun harus nurut kepada Musa yang saat itu dijadikan Allah. Jelas karena Makanya Musa itu dibuat Nabi. itu dibuat menjadi Allah bagi Firaun. Nih, saya kasih lagi. Saya kasih gimana? lagi ya. Yohanes ini ya, ada. Tapi ngomong-ngomong saya sebenarnya sudah ada janji Gus Wafi. Saya baru ingat bahwa saya itu ada janji jam 8. Begitu. Nanti mungkin kita bisa rehat dulu ya. Oke. Lanjut besok malam ya. Oke, boleh. Tapi pesan saya begitu ya Gus Wapi ya. Di dalam Bible tidak ada nabi yang pernah ngomong, beginilah perkataanku, dengarkanlah perkataanku. Aku harus kalian patuhi. Itu namanya nabi itu sudah duduk di kursinya Tuhan. Nggak boleh gitu. Gini aja. Nabi itu harus bilang, beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi yang menjadi otoritas itu sang firman itu. Bukan nabinya. Kalau nabi itu berbuat dosa. Musa itu bahkan dihukum dia. Karena dia mengatakan sesuatu yang seharusnya itu menjadi wewenang daripada Tuhan. Musa itu dihukum dia. Kamu tidak akan masuk ke tanah itu. Karena kamu telah... begitu juga nabi-nabi. Daud. Itu kaumnya itu yang nggak boleh masuk ke tanah Palestina itu waktu itu. Tapi di Bible, Musa bisa menasehati Tuhan loh, Dis. Baiklah, kita lanjutkan nanti besok. Intinya begini. Besok gini temanya. Temanya besok, konsep kenabian, status nabi di dalam Islam dan Kristen gimana? Oh iya, nabi di dalam Bible itu berbuat kesalahan. Daud berbuat kesalahan. Salomo berbuat kesalahan. Para nabi-nabi itu berbuat kesalahan. Makanya nggak boleh nabi itu ditaati, dipatuhi. Nggak boleh. Yang dipatuhi itu firman Tuhan. Yang disampaikan oleh nabi itu termasuk si nabi itu sendiri harus menyerahkan ketaklukannya kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah menjadi manusia. Datang ke dunia jadi manusia. Makanya kepatuhan, ketaklukan kita kepada Yesus itu sama dengan ketaklukan kita kepada langsung itu. Langsung kepada Bapa di surga. Makanya patuh kepada Yesus. Makanya yang layak dipatuhi, yang layak duduk di kursi yang memerintah itu Yesus.
Nabi-nabi nggak Berarti orang yang boleh patuh duduk di dengan situ. Musa dulu salah semua. Musa nggak boleh duduk di kursi itu. Yang boleh duduk di situ hanyalah Yesus. Nah, Yesus kan datangnya belakangan. Bagaimana kasus orang dulu di zaman Musa? Nah, karena Yesus itu pada hakikatnya adalah firman, sang firman. Yang kepadanya kita harus patuh, taat, siap. Gitu kepada sang firman itu. Jangan mencuri, siap. Jangan bersaksi dusta, siap. Itu kepada sang firman. Nabi-nabi juga harus menaklukkan diri kepada sang firman itu. Bukan malah nabinya ngomong, taatlah kepada saya. Kalau kamu taat kepada saya, kamu sudah sama saja taat kepada Allah. Berarti nabinya itu sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Oke lah, baik Suabi. Nanti kalau dilanjut terus nggak Besok beres-beres. jam berapa? Inbok-inbokan ya. Iya, besok kalau bisa jam 9 malam ya. Oke, boleh. Inbok-inbokan lah pokoknya, oke? Temanya status nabi dalam Kristen dan Islam. Katanya mau ngajak si Elia, gimana? Biar saya Iya, inbok, enggak biar apa-apa. saya Kalau besok kabarin kamu dia. bisa ngajak Elia, saya bawa Bang Zuma. Ya, tanya juga sama dia lah. Dia kan juga apakah dia bisa, apakah dia mau temanya apa kan gitu, betul? Siap. Oke. Oke. Gitu aja Gus Wapi ya. Kabarnya Elia ya. Sampai ketemu lagi. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan Ustadz Wafi, di mana mereka merencanakan diskusi yang terjadwal antara Edis dan Elia Meron melawan diskusi Ustadz Wafi dengan Zumba. Dalam diskusi, saya sangat menghargai setiap pandangan yang dibagikan dalam diskusi ini, karena kita semua memiliki perspektif yang berbeda-beda, yang tentu saja dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman pribadi masing-masing. Agama adalah topik yang sangat mendalam dan seringkali penuh emosi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga sikap, saling menghormati, terbuka untuk mendengarkan, dan menghindari sikap yang mudah tersinggung. Semoga diskusi ini tetap berlangsung dengan penuh kesadaran bahwa setiap orang berhak memiliki pandangan dan keyakinan mereka sendiri. Dan kita bisa belajar banyak dari perbedaan tersebut, asalkan kita saling mendukung untuk berbicara dengan cara yang konstruktif dan penuh rasa hormat. Disclaimer, diskusi ini hanyalah menambah pemahaman untuk kita semua, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.